Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dari kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat AAS dan ICP itu. Nah, apa sih AAS dan ICP itu? AAS singkatan dari Atomic Absorption Spectrophotometry. AAS bisa disebut juga spektrofotometri serapan atom, adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar ground state. Prinsip pengukuran dengan metode AAS adalah adanya absorpsi sinar UV atau phase oleh atom-atom logam dalam keadaan dasar yang dapat dalam bagian pembentuk atom. Sinar UV atau phase yang diabsorpsi berasal dari emisi cahaya logam yang terdapat pada sumber energi hollow katode. Bagian AAS yaitu yang pertama ada sumber sinar, yaitu menghasilkan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan elemen yang akan dianalisis. Sumber sinar yang umum digunakan dalam AAS adalah lampu katoda berongga dan lampu pelepasan tanpa elektroda. Lampu pelepasan tanpa elektroda tidak memerlukan elektroda yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam elemen. Yang kedua ada nebulizer, mengubah sampel cair menjadi aerosol. Aerosol adalah suspensi partikel kecil dalam gas. Nebulizer yang umum digunakan dalam AAS adalah nebulizer pneumatik. Nebulizer pneumatik menggunakan gas tekanan untuk mengubah sampel cair menjadi aerosol. Yang ketiga ada burner, mengatominasi aerosol dan menghasilkan atom bebas. Burner yang umum digunakan dalam AAS adalah burner maker. Burner maker menggunakan campuran gas asetilena dan udara untuk menghasilkan api yang panas. Selanjutnya ada monokromator, memilih panjang gelombang radiasi yang sesuai dengan elemen yang akan dianalisis. Monokromator yang umum digunakan dalam AAS adalah monokromator Kisi. Monokromator Kisi menggunakan kisi difraksi untuk memisahkan radiasi berdasarkan panjang gelombangnya. Selanjutnya ada detektor, mengukur intensitas radiasi yang diserap oleh atom bebas. Detektor yang umum digunakan dalam AAS adalah detektor fotodioda. Detektor fotodioda menggunakan radiasi menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada perekam, mencatat hasil pengukuran. Perekam yang umum digunakan dalam AAS adalah perekam grafik. Perekam grafik merekam hasil pengukuran sebagai grafik. Bagian lain dalam alat AAS itu ada sistem pengenceran, digunakan untuk mengencerkan sampel yang terlalu pekat. Ada sistem pembilasan, digunakan untuk membersihkan alat AAS setelah digunakan. Yang terakhir itu ada komputer, digunakan untuk mengontrol alat AAS dalam menganalisis data. Pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen AAS. Langkah-langkah analisis dengan AAS yaitu yang pertama menyiapkan larutan standar, yang kedua preparasi sampel, yang ketiga memilih garis resonansi, yang keempat optimasi kondisi alat, yang kelima membaca absorbansi larutan standar, yang keenam membaca absorbansi larutan sampel, dan yang terakhir menginterpolasi absorbansi larutan sampel pada kurva linear. Kalibrasi AAS yaitu yang pertama ada akurasi panjang gelombang, dilakukan dengan menggunakan hollow katoda lampu sesuai instruksi kerja pabrikan seperti arsen, tembaga, natrium, kalium, dan juga merkuri. Yang kedua ada sensitivitas dan presisi absorbansi, dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang berbeda-beda tergantung jenis AAS yang digunakan. Seperti larutan standar tembaga digunakan untuk AAS nyala dan juga AAS tungku karbon, sedangkan larutan standar arsen digunakan untuk AAS generator uap hidrida. Yang ketiga ada linearitas absorbansi, dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kadar derat larutan standar dengan respon absorbansi dari AAS. Larutan standar yang digunakan berbeda-beda tergantung jenis AAS yang digunakan. Seperti larutan standar tembaga untuk AAS nyala dan juga AAS tungku karbon. Larutan standar mangan dapat digunakan untuk AAS tungku karbon, sedangkan untuk AAS generator uap hidrida dapat menggunakan larutan standar arsen. Yang keempat ada gangguan fotometri, dilakukan tanpa menggunakan larutan standar yaitu dengan menggunakan hollow katoda lampu.
atau HCl sesuai dengan karakteristik pabrikan masing-masing jenis AS yang digunakan. Ada dua jenis utama AS, yaitu yang pertama ada AS nyala api. AS nyala api menggunakan nyala api untuk mengatominasi sampel. Yang kedua ada AS tungku grafik. AS tungku grafik menggunakan tungku grafik untuk mengatominasi sampel. AS nyala api lebih murah dan lebih mudah digunakan daripada AS tungku grafik, tetapi kurang sensitif. AS tungku grafik lebih sensitif daripada AS nyala api, tetapi lebih mahal dan lebih sulit digunakan. Kekurangan dan kelebihan AS. Kekurangannya itu tidak dapat mendeteksi konsentrasi elemen yang rendah seperti ICP. Analisa dilakukan untuk satu elemen pada satu waktu, sehingga lebih memakan waktu dan biaya untuk analisa multi elemen. Lebih terpengaruh oleh interferensi antar elemen dibandingkan ICP, hanya dapat mengukur konsentrasi elemen dalam rentang yang lebih sempit. Kelebihannya itu yang pertama, biaya instrumen dan biaya operasi umumnya lebih rendah dibandingkan ICP, mudah dioperasikan dan mudah dirawat. Tersedia berbagai jenis AS seperti nyala api atau tungku grafik yang cocok untuk berbagai kebutuhan analisis. Selanjutnya ada alat Inductively Coupled Plasma Spectrometry (ICP). Pengertian ICP merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis kadar unsur-unsur logam dari suatu sampel dengan menggunakan metode spektrofotometri emisi. Spektrofotometri emisi adalah metode analisa yang didasarkan pada pengukuran intensitas emisi pada panjang gelombang yang khusus untuk setiap unsur. Bahan yang akan dianalisis untuk alat ICP ini harus berwujud larutan yang homogen. Ada sekitar 80 unsur yang dapat dianalisa dengan menggunakan alat ini. ICP adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk deteksi dari trace metal dalam sampel lingkungan pada umumnya. ICP terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ICP AOS untuk analisis komposisi unsur-unsur kimia suatu material, padatan, dan cairan. Yang kedua ada ICP AS untuk menganalisa unsur-unsur logam dalam suatu sampel. Yang terakhir ada ICP MS untuk mengukur sebagian besar unsur-unsur dalam tabel periodik pada suatu sampel. Prinsip kerja ICP adalah menghasilkan plasma yang merupakan gas di mana di dalamnya terdapat atom dalam keadaan terionisasi. Ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu terukur sebagai suatu karakteristik suatu unsur. Fungsi bagian alat ICP itu yang pertama ada plasma, sebuah gas terionisasi ketika obor dinyalakan medan magnet yang kuat. Yang kedua ada medan magnet, sebuah medan magnet adalah medan vektor yang dapat memberikan suatu gaya magnet pada muatan listrik bergerak dan pada dipol magnetik. Yang ketiga ada pompa peristaltik. Sebuah pompa peristaltik adalah jenis pompa perpindahan positif digunakan untuk memompa berbagai cairan. Yang keempat ada nebulizer. Nebulizer berfungsi untuk mengubah cairan sampel menjadi aerosol. Selanjutnya ada spray chamber, berfungsi untuk mentransportasikan aerosol ke plasma. Pada spray chamber ini aerosol mengalami desolvasi atau volatilizasi, yaitu proses penghilangan pelarut sehingga didapatkan aerosol kering yang bentuknya telah seragam. Ada RF generator, adalah alat menyediakan tegangan 700 sampai 1500 watt untuk menyalakan plasma dengan argon sebagai sumber gasnya. Selanjutnya tuh ada difraksi kisi dalam optik, adalah komponen optik dengan pola yang teratur yang terbagi menjadi beberapa sinar cahaya perjalanan di daerah yang berbeda, di mana ia dipisahkan menjadi komponen-komponen radiasi dalam spektrometer optik. Intensitas cahaya kemudian diukur dengan fotomultilayer. Yang terakhir ada fotomultilayer, merupakan sebuah tabung vakum dan lebih khusus lagi fototubes, di mana alat ini sensitif terhadap detektor cahaya dalam bentuk sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Selanjutnya ada kalibrasi ICP. Ada dua jenis kalibrasi yang dapat digunakan dalam alat ICP, yaitu yang pertama kalibrasi internal, menggunakan satu atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar tersebut diukur intensitas garis emisinya, kemudian data tersebut digunakan untuk membuat kurva kalibrasi.
Kurva kalibrasi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel yang dianalisis. Yang kedua ada kalibrasi eksternal, menggunakan 2 atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar-standar tersebut diukur intensitas garis emisinya. Kemudian data digunakan untuk membuat persamaan kalibrasi. Persamaan kalibrasi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel yang dianalisis. Pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen ICP. Yang pertama, siapkan data hasil analisis. Data hasil analisis biasanya berupa data spektra yang menunjukkan intensitas garis emisi dari berbagai elemen. Yang kedua, identifikasi elemen-elemen yang terkandung dalam sampel. Elemen-elemen yang terkandung dalam sampel dapat diidentifikasikan dengan cara membandingkan data spektra sampel dengan data spektra standar. Yang ketiga, hitung konsentrasi elemen-elemen dalam sampel. Konsentrasi elemen-elemen dalam sampel dapat dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi atau persamaan kalibrasi. Yang keempat ada lakukan validasi hasil analisis. Validasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dengan hasil analisis dari metode lain atau dengan hasil analisis dari standar yang diketahui konsentrasinya. Kekurangan dan kelebihan dari alat ICP. Kekurangannya yaitu biaya instrumen dan biaya operasi umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan alat AHS. Yang kedua, membutuhkan operator yang lebih terlatih dan berpengalaman. Yang ketiga, membutuhkan suplai gas argon gas bermutu tinggi yang konsisten. Dan yang terakhir, beberapa elemen tidak memiliki garis emisi yang kuat atau terinterferensi dengan garis emisi elemen lain. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat mendeteksi konsentrasi elemen yang lebih rendah dibandingkan AHS, terutama untuk elemen dengan panjang gelombang emisi yang sulit diukur dalam AHS. Yang kedua, dapat mengukur banyak elemen secara simultan, mengurangi waktu dan biaya analisis. Yang ketiga, ada kurang terpengaruh oleh interferensi antar elemen dibandingkan dengan AHS. Dan yang terakhir, dapat mengukur konsentrasi elemen dalam rentang yang lebih luas.